saya dapat rumusan namanya 2-4-2. Ya, ya. Jadi pada saat buka, habis buka snacking itu minum air 200 cc di gelas belimbing itu ya. 2 gelas. Kemudian makan besar. Setelah isa sampai tidur itu jatahnya 14 kali 200 cc. Kemudian pada saat sahur 2 gelas lagi tambah pokoknya total 1,6 liter. Ya, untuk mencegah, dan itu sebenarnya nggak cuma air putih loh, maksudnya including kalau kita makan yang sudah ada kuahnya nih, kuahnya itu hitungannya cairannya, bukan sekedar minum. Nah, kalau misalnya tanya ini, kalau kopi boleh nggak, kalau teh boleh nggak? Kalau itu tidak dianjurkan. Kalau teh boleh dengan menambahkan kalau mau gula murni seperti batasan yang saya sampaikan, atau pakai gula pemarni atau lebih aman. Walaupun gula pemarni juga ada batas maksimalnya ya. Oke, jadi kalau dari sisi saya sebagai dokter, karena pasien diabetes biasanya udah ada penyerta. Ya. Tadi ada yang hipertensi dulu, baru ketahuan diabetes. Tapi ada juga yang diabetes dulu, komplikasinya salah satunya ke pembuluh darah, hasilnya adalah dia menjadi hipertensi bonus. Tidak disarankan minum kopi karena bisa meningkatkan tekanan darahnya. Itu sebenarnya teh juga, dia mengandung kafein juga. Jadi teh itu ada kafein juga, tapi beda kafeinnya dengan pada kopi. Ya. Nah, apalagi kalau dia suka pahit ya, atau manis ditambah gula, dan resikonya kedua minuman ini membuat diuresis, jadi bolak-balik pipis. Nah, resikonya kalau bolak-balik pipis adalah dehidrasi, gitu ya. Kalau dehidrasi bisa pingsan. Tidak diharapkan gitu. Sekarang saya contohnya makanan utama pada saat buka, lauk nasinya seberapa, lauknya apa saja, terus cara penyajiannya apa, digoreng, direbus, dipepes, apa gitu. Contoh. Ya, kalau untuk jenis masakannya ya, untuk kuncinya sebenarnya ini, kuncinya adalah sumber karbohidrat ada, makanan pokok misalnya nasi atau apa, pilihannya sebenarnya boleh semua gitu ya. Tidak harus nasi, boleh atau lebih baik sumber-sumber karbohidrat yang lebih kompleks. Misalnya nasi lebih kompleks, nasi merah gitu bisa gitu ya. Nah, kemudian sayuran terutama yang tinggi serat sama air. Ya, penting soalnya apa, dia mengosongkan lambungnya lebih lama ya dok. Jadi lebih lama kenyang. Iya, berfungsi juga dia membantu memecahkan karbo di dalam tubuh itu lebih lama. Ini penting buat diabetes biar nanti juga tidak cepat hipoglikemi. Jadi gulanya juga naiknya perlahan, turunnya perlahan. Ya, kalau makan yang manis-manis atau yang karbohidrat yang cepat, indeks glikemik tinggi, dia akan naik cepat, nanti turunnya juga cepat. Termasuk yang berlemak tuh tadi, bakwan itu. Nah, kalau pada gorengan ya. Kalau pada gorengan itu satu minyak, biasanya minyak trans ya. Minyak trans itu tidak baik buat jantungnya, betul. tidak baik buat kesehatan juga. Jadi kalau mau gorengan boleh, tapi nggak banyak ya. Iya, nggak banyak. Satu atau dua aja. Sebenarnya masih diperbolehkan, tapi memang tidak terlalu banyak itu lagi ya. Nah, yang masalah yang lain adalah gorengan itu semua adalah asin. Biasanya ditambahin micin, ditambahin garam. Kalau makanan yang asin atau goreng, kita akan minum lebih banyak dan lebih haus. Ya, betul. Haus, jadi lebih cepat lemes kalau puasa ya. Iya, betul itu. Oke, jadi yang terbaik adalah minum air putih. Minum air putih tadi, kemudian itu komposisinya untuk yang penting ada sayuran, baik di sahur ataupun di berbuka. Jadi menu sayur yang tinggi serat dan banyak airnya, misal sawi putih, ini salah satu contoh aja. Bukan terus saya menyarankan untuk konsumsi itu, tapi itu salah satu aja. Dia kandungan seratnya tinggi, airnya juga tinggi, bisa menjadi salah satu alternatif di menu sahur atau berbuka kita, yang nantinya itu membantu ya salah satunya tidak cadangan cairannya juga banyak, kemudian seratnya juga oke, jadi untuk glukosa juga bagus. Nah, itu salah satunya. Di sisi lain juga hewani, nabati. Nah, sumber serat yang lain misalnya kacang-kacangan juga harus ada. Nah, ininya itu. Jadi komplit untuk gizi seimbang, intinya sama, harus ada di sahur maupun berbuka. Kalau kita terkadang ini malah yang keliru dokter. Saat berbuka puasa lengkap tuh semua ya, sayurnya beraneka macam,
minumnya beraneka macam, malah pada waktu sahur nih biasanya yang simpel-simpel kan, sambil dimatuk sambil masak yang kering-kering. Nah ini sebenarnya kan kita startnya di sahur ini untuk satu hari 12 jam 13 jam lah ya. Nah ini yang mungkin pola seperti ini yang kita lakukan di buka puasa. Diabetes sih bukan diabetes sih, jangan kalah, Jangan overeating, yang terlalu manis. berbukalah dengan yang manis, tidak Terlalu manis. tidak manis. Ya dong, terlalu Ya, manis. Itu kok jadi nyanyi Ya, sih? Itu ya, siapa tuh ini? Si Slang. Slang. Oh, udah lahir belum sih waktu Slang Udah aja? dong. Udah ya. Kirain aku doang yang udah lahir. Ini kita seumuran ya? Iya dong. Kan saya 1-2 tahun doang sama Puput. 11-12 Enggak, 11 sama 11 perpal. ya, Aduh, mepet dong. Jadi untuk makanan wajib yang utama itu tetap ada protein yang bisa ikan, Bisa. daging, ayam, penting untuk imunitas kita juga dokter. Ya. Ya, kita harus punya daya tahan tubuh yang bagus, apalagi masa pandemi seperti ini. Guys, kayaknya sih yang cocok dari gizi itu gue ya, gue nih over. Ini saya nggak percaya ini kurang gizi. Kan nggak boleh over juga dong. Harus. Kalau gitu kita aku tak kirim ke dia di belut supaya dia nggak berisi, saya nggak kurus. Bisa dong. Bisa ya, nggak bisa ya. Oke deh. Nah, kemudian ini ya tips ya. Satu, kalau diabetes, sahurlah mepet Betul. Ya. ke waktu imsak. Ya. Setengah jam sebelum imsak. Jangan jam 1 malam guys. Iya, mulai tengah malam. Betul Nah, sekali. itu kenapa ada jam 1 malam? Ini misalnya lagi ada Liga Eropa tuh ya, atau Liga Spanyol, atau Liga Amerika Latin, apa Kubana, nggak tahu dah. Iya. Itu kan pertunjukannya jam 1 malam. Jadi kalau dia udah selesai misalnya jam 1, nanti bangun lagi jam 3 setengah, Iya, udah ya udah malas kan. malas. Akhirnya dia sahur jam 1 ya. Padahal nanti timing jarak antara jam 1 malam sampai maghrib bisa 15-16 jam ya. Itu resikonya di pembuluh ini. Jadi satu, sahurlah mepet pada saat imsak setengah jam sebelumnya. Yang kedua, bukalah on time. Ya. Jangan dimundur-mundurin. Sesuai nantinya itu Saya ya. segeralah berbuka begitu aja. Ya, yang ketiga, hindari makanan yang terlalu manis. Satu manis saja, cukup pandang diriku saja. Ya, kita masak boleh ya dok. Oh iya, kita tuh ini ya, over confidence ya ternyata ya. Over eating, over confidence, over sweeting ya kayak gitu. Yang keempat, hindari gorengan. Iya betul. Ya, sebetulnya boleh, tapi tidak banyak. Tidak ya. Jadi misalnya gini guys, pengaturan menunya ya. Misalnya ada sayur, ikan, ayam atau daging ya. Kemudian ada lauk Tempe misalnya lah ya. Jangan sayurnya ditumis, nanti Betul. ikannya digoreng, nanti Tempenya tempenya digoreng. digoreng. Berarti 3 gorengan. Iya. Belum lagi tempe kumpul bakwan tahu susu tadi itu 5 lebih. Jadi bolehnya salah satu saja. Misalnya ayamnya digoreng, mungkin tempenya dibacem gitu ya. Atau diabetes itu nggak boleh bacem ya dok? Nggak boleh ya, terlalu manis ya. Terlalu manis. Makanan yang pengolahannya kecenderungannya penambahan gula murni terlalu banyak, lebih dari itu tidak bisa. Tips yang lain, perbanyak serat. Ya belum serat dan air tadi. Buah, Sayur itu harus Sayur? ada di menu harian saat sahur dan berbuka. ya, Ya itu. banyak serat. Kemudian ini ada air putih 18 hari. Itu untuk berat sekitar 50-60 kg ya. Jadi kalau beratnya 120 kg ya lebih ya. Jadi nggak segitu juga ya. Jangan 120 kg guys. Mencontohkannya ideal. Oh yang ideal dulu, yang ideal 50-60 kg ya. Oke, kemudian olahraga. Kapan sih pada saat bulan puasa itu olahraga? Timing yang bisa dipilih adalah pada saat setelah isya. Ya. Setelah berbuka, Atau setelah tarawih mungkin Setelah ya karena tarawih. panas ya. Waktunya akan lebih longgar. ada juga kalau mau sebelum sahur. Sebelum sahur udah kantor-kantor masa mau itu ya misalnya. Ya. Tapi boleh kalau misalnya ada yang itu. Dan sebaiknya tidak olahraga sebelum berbuka karena bisa memperturun kadar gula darah ya. Ya. Kemudian ada tips apa lagi main Mbak? Obat jangan lupa. Nah ini ya, betul. Ini mungkin tata laksana yang minum
obat dan apa perlu dikonsultasikan ke dokter dulu ya. Memang akan menjadi apa namanya berbeda. Berarti memang kolaborasi kita ini menjadi sangat penting dokter. Iya. Ya. Kita sudah sampai di segini tuh ya. Ini lah katanya di sini. Hai. Nah, isolasi gini ini karena isinya tuh perempuan semua, mereka penerimaan umum. Oh gitu ya. Tahu pikirannya Mbak Wahyu itu. Iya itu jadi memang kita suka menyenangkan orang lain. Oh iya. Ada yang sudah dipersiapkan nggak contoh makanan apa? Kebetulan ini belum selesai untuk pengolahan, jadi pengolahannya untuk nanti sore, jadi belum ada makanan yang ready. Oh iya. Jadi kalau misalnya untuk obat, ternyata karena orang biasanya makan pada saat buka itu lebih banyak daripada sahur ya, karena kita kan udah ngantuk, nggak mungkin makan banyak, perutnya nggak enak. Maka dosis obat yang paling tinggi adalah pada saat buka ternyata, dan pada sahur mungkin separuhnya. Jadi 2/3 bisa dipindahkan ke saat buka, yang sepertiganya di saat sahur. Jadi konsultasikan dengan dokter Anda Dengan ketergantungan insulin boleh tidak? Oh ya, ada beberapa hal ya. Pasien hamil boleh nggak? Iya. Hamil dengan diabetes ya? Kalau hamil biasa sebenarnya perlu diperbolehkan ya. Hamil biasa boleh tergantung masa kehamilan ya. Iya. Kalau misalnya baru triwulan 1 dia muntah-muntah, nanti dia akan dehidrasi. Tapi kalau udah yang udah mapan ya, 5, 6, 7, 8 itu dibolehkan kalau kira-kira kuat. Kalau yang dengan diabetes, ini mereka menggunakan insulin ya. Iya. Karena untuk orang hamil itu tidak hanya boleh mendapat obat diabetesnya adalah insulin. Itu beresiko juga. Tapi karena sekarang kita udah punya teknologi insulin yang long acting ya. Iya, betul. Itu bisa dia mencegah terjadi hipoglikemi ya. Gula darah menjadi lebih stabil. Jadi boleh guys. Cuma caranya satu, konsultasi ke dokter dulu. Jadi dokter akan menilai kira-kira ini bisa nggak? Ini nggak bisa. Kalau orangnya kurus, kecil, mungil, batuk-batuk, ternyata dia ada TBC, diobati dulu, mungkin belum. Tunggu fit. Memang kalau orang hamil tidak ada kewajiban 100% ya, wajibnya. Tapi kalau memang bisa lebih baik nggak apa-apa. Itu tergantung dokter Anda mengizinkan atau tidak. Diabetes tipe 1. Ya. Diabetes yang umum kita bagi itu ada diabetes tipe 1, tipe 2, diabetes kehamilan, dan diabetes tipe lain ya, karena ada kanker atau apa yang menyerang pankreas. Pada diabetes tipe 1 itu dia harus konsumsi insulin setiap waktu. Tapi kalau dulu cuma ada rapid insulin, jadi nggak boleh puasa karena resikonya kita masih dosis. Tetapi sekarang kita sudah ada teknologi yang long, Ada medium juga ya dok? ada yang medium bisa dipakai. Jadi pakainya pas sahur, pas buka. Kalau sahurnya baik, gulanya terkontrol, kita izinkan. Diabetes tipe 2 tergantung juga. Kalau kira-kira orangnya oke, sehat, makannya baik, gulanya terkontrol, boleh. Sebagian besar pasien saya izinkan. Malah saya itu suruh. Makanya dengan gastritis pun, malah kalau bulan puasa karena jam makannya stabil, malah baik. Memang studi juga ada yang mengemukakan bahwa setelah puasa malah diabetes ini gula darahnya turun ya. Jadi tapi ya dok, saya baca sama penelitian seperti itu. Jadi sebenarnya aman lah ya. Aman ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya, boleh. Nanti konsultasi ke dokter Amwin setelah itu bikin pola makan dengan saya gitu ya dok. Oh gitu ya. Sebenarnya apa sih bedanya antara makan yang orang diabetes dan nggak diabetes itu dari jumlah jenis dan isinya? Sebetulnya hampir semua makanan itu sebetulnya boleh ya. Cuma jumlahnya guys. Jadi kalau misalnya orang yang non diabetes tuh makan durian bisa 1 biji untuk dia sendiri. 50 saja ya. Nah, itu boleh. Dan itu 1 bulan sekali mungkin. 1 bulan sekali. Boleh tapi minimalis ya. Itu berapa? 1-2 poke doang mungkin ya. Nggak sampai itu. Terus buah-buah yang manis banget seperti kelengkeng, paling rambutan, paling 2-3 biji cukup ya. Jumlahnya tidak terlalu. Itu buat sehari atau nanti 1 jam lagi 2-3 biji lagi? 1 jam lagi 3 biji lagi. Satu hari. Nanti kalau kita bicara itu sebenarnya kalau akumulasi jadi tambah banyak sama aja. Jadi intinya tadi pengelolaan diet untuk diabetes sebetulnya kita pun bisa menerapkan bagi yang tidak diabetes. Tepat jumlahnya, jumlahnya sama jenisnya itu akan menghasilkan
kesehatan kita yang kalau kita ingin berat badan ideal itu juga bisa. Jadi emang ini diet ini adalah diet yang seimbang sesuai untuk diabetes juga. Ngapain apa lagi? Intinya itu kalau tipsnya sama seperti yang sudah aku dari tadi, intinya kalau sahur adalah komposisinya memang harus lengkap seimbang, konsumsi cairan dan serat itu yang menjadi utama juga. Dan harus selalu sahur ya? Ya, kalau diabetes Harus wajib, kalau nggak sahur ini nggak puasa kali ya? Nggak puasa, ya. Resiko Kita ini. menjalankan kewajiban kita, tapi juga harus memperhatikan kesehatan kita juga ya ya. Betul. Jadi tidak boleh yang penting puasa saya yakin bisa gitu. Ya. Ya. Terus buka puasa yang penting tadi lah intinya. Berbuka dengan yang manis dengan saya. Nah itu bukan yang manis-manis. Jadi tidak boleh apa intinya buka puasa. Jadi boleh makan kolak, tapi gulanya atau mungkin kalau yang itu sebelum dikasih gula Jawa dipisah dulu ya. Boleh, Dipisah iya. dulu, nanti yang itu kita pakai Gula pengganti. gula pengganti. Boleh. Gula jagung. Gula jagung ya. 0 kalori. Oke guys, jadi memang umat Islam memiliki kewajiban untuk puasa 1 bulan penuh, dan itu untuk yang wajib dan sanggup dan memenuhi syarat-syarat agama. Semoga semua pasien kita bisa menjalankannya dengan baik, selamat, tidak ada hipoglikemi, tidak ada hiperglikemi lebih dari 300, ketoasidosis. Segera konsultasikan ke dokter Anda. Ya. Udah cukup ya? Ya. Ya, ini udah hampir bulan puasa, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga sehat selalu. Amin. Jadi apa ya, ini ya, stay healthy, stay safe, stay happy. Ya, betul. Oke, kita tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi